94. Oke dokter, kita lanjutkan obrolan kita hari ini. Baik. Kita tiba di segmen mitos atau fakta. Dokter sekarang lagi duduk di kursi panas nih. Waduh, ini makanya saya deg-degan ya di sini ya Mbak Evi ya. Ini adalah mitos atau fakta, tapi dokter nggak bisa call a friend ya. Baik, oh 50-50 bisa ya. Oke dok, silakan dokter. Oke. Mitos atau fakta? Bayi tumbuh gigi pasti akan mengalami demam. Mitos. Mitos atau fakta? Gigi bayi tidak bisa berlubang. Mitos. Mitos atau fakta? Anak-anak dilarang menggunakan pasta gigi orang dewasa sebelum berusia 2 tahun. Fakta. Mitos atau fakta? Tidak perlu merawat gigi anak karena nanti akan diganti dengan gigi tetap. Mitos. Mitos atau fakta? Gigi yang sehat adalah yang berwarna putih. Mitos sekali. Mitos atau fakta? Kebiasaan minum susu pakai dot pasti akan menyebabkan gigi anak maju ke depan. Mitos. Aduh dokter, ini ternyata jawabannya tadi ini banyak yang mitos ya dokter ya. Ini Udah lega nih dok. Aduh, bisa bernafas ya saya ya. Oke sobat sehat, waktunya kita mengupas satu persatu mitos atau fakta yang sudah disampaikan dan dijawab langsung oleh Dr. Prima Nerito, spesialis kedokteran gigi anak Mars. Oke dokter, pertanyaan yang pertama, mitos Baik. atau fakta, bayi tumbuh gigi pasti akan mengalami demam. Dokter tadi menyampaikan bahwa itu adalah mitos. Mitos. Iya. Karena Kenapa, dokter? sebenarnya kalau gigi tumbuh saja itu tidak disertai dengan demam. Jadi pada waktu giginya tumbuh memang dia akan ada proses mengoyak gusi ya, ibaratnya seperti itu. Namun tidak sampai menyebabkan demam. Demam itu sebenarnya kan disebabkan karena adanya peradangan. Nah, peradangan itu sendiri karena sudah ada bakteri-bakteri. Jadi misalnya di dalam rongga mulutnya memang kebersihan rongga mulutnya itu tidak baik atau buruk ya, kotor, jarang dibersihkan, nggak banyak bakterinya, itu yang menyebabkan menjadi demam karena ada peradangan. Oke, jadi tidak selamanya ya dok ya, gigi anak yang tumbuh itu mengalami infeksi? Betul, Oke, berdasarkan dari kuman atau bakteri. betul. Nah, bagaimana dokter untuk menghindari hal tersebut? Apakah bisa jika anak giginya tumbuh tidak sampai panas atau demam? Bisa dok? Bisa. Caranya kembali lagi ke awal sekali, di mana yang paling utama adalah kebersihannya, pembersihan gigi dan mulutnya. Jadi pada waktu terutama usia-usia gigi tumbuh itu harus lebih ekstra diperhatikan lagi untuk pembersihan gigi dan rongga mulutnya. Nah tuh sobat sehat, jadi ternyata apapun masalah pada gigi anak, yang utama adalah kebersihan. Nah mulai sekarang ya diingat-ingat itu. Oke dokter, ini pertanyaan yang kedua nih dok. Baik. Mitos atau fakta, gigi bayi tidak bisa berlubang. Nah ini yang punya pertanyaan ini lagi dengerin kita nih dok. Oke. Baik, sebenarnya untuk gigi bayi itu kan bayi lahir dalam kondisi steril sebenarnya. Nah, tapi pada berjalannya waktu bisa ada bakteri-bakteri yang menyebabkan giginya berlubang. Nah, contohnya itu dari kontak dari ibunya, ciuman dengan ibu kan biasa kan kalau punya anak bayi biasanya gemes ya Mbak Evi ya, gemes dicium-ciumin. Nah, itu bakteri dari ibunya bisa menular kepada anak ya, bakteri-bakteri tersebut yang bisa membuat jadi berlubang giginya. Jadi sangat bisa gigi anak atau gigi bayi walaupun itu baru tumbuh berlubang itu sangat bisa. Nah tuh pemirsa, bahwa gigi bayi itu, bayi lahir ya dok ya, itu tidak membawa bakteri atau kuman penyebab gigi berlubang ya dok ya? Betul. Nah berarti benar dong dok, kalau misalnya kita lagi menjenguk bayi baru lahir tuh nggak boleh asal cium kanan kiri dok ya? Iya, nah ini jadi ada yang bilang ini berkaitan dengan corona ya, penyakit corona di masa pandemi ini gitu. Jadi banyak yang bilang juga kenapa ada corona sebenarnya itu untuk mengembalikan kita pada habit yang sehat. Nah ini salah satunya. Kita kan nggak boleh cipika-cipiki karena pandemi ini nggak boleh cipika-cipiki, itu sebenarnya sangat benar gitu ya, sangat mendukung pada bayi-bayi, terutama kita nggak boleh cium-cium area wajah bayi karena itu bisa menyebabkan berpindahnya bakteri dari ibu atau dari siapapun yang menyium bayi tersebut kepada bayinya. Jadi tidak hanya dapat menyebabkan
batuk, pilek ataupun COVID juga, tapi juga bisa menyebabkan gigi berlubang karena dari ciuman-ciuman tersebut. Aduh, luar biasa nih Dokter Prima nih. Di samping juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi pada anak-anak, juga memberikan kita satu pencerahan hati kita bahwa kita juga patut bersyukur juga bahwa di saat pandemi seperti ini ada hikmah yang pasti diselipkan oleh Tuhan untuk kita. Begitu ya dokter ya? Betul. Oke dokter, pertanyaan yang ketiga, mitos atau fakta anak-anak di bawah usia 2 tahun dilarang menggunakan pasta gigi orang dewasa? Oke. Kenapa Ini nih dok? fakta karena kan kandungan dari fluoride-nya berbeda. Oke. Kebutuhan fluoride untuk orang dewasa cukup tinggi ya, Mbak Evi. Cukup tinggi, sedangkan untuk anak-anak yang belum bisa berkumur, apabila nanti dia tidak bisa berkumur dan pastanya tertelan, itu justru akan menyebabkan fluorosis atau akibat dari kelebihan fluoride justru dari anak-anak tersebut. Nah, itu dia dokter. Sekarang ini para sobat saya di rumah, terutama para orang tua nih, pasti penasaran nih dok. Clue apa yang bisa dokter berikan kepada kami untuk memastikan bahwa pasta gigi itu aman untuk anak kita? Karena di pasaran kan banyak beredar pasta gigi yang judulnya untuk anak-anak nih dok. Betul. Yang mana yang paling aman dok? Baik, mungkin untuk sebagai acuannya bisa dilihat yang baik itu 8 ppm. Untuk kandungan fluoride-nya ada 8 ppm. Jadi kita ibu-ibu di rumah juga mungkin harus mencermati kandungan dari fluoride-nya. Apabila lebih dari 8 ppm, mungkin bisa digunakan untuk anak-anak yang sudah lebih dewasa, yang bukan lebih dewasa ya, mungkin anak-anak yang lebih besar. Umurnya ya, anak-anak dok, yang ya? lebih besar, anak-anak yang sudah bisa berkumur, mungkin anak-anak SD gitu ya, yang sudah bisa berkumur sendiri, sikat gigi sendiri. Nah itu mungkin bisa digunakan untuk yang di atas dari 8 ppm. Tapi kalau untuk yang belum bisa berkumur sendiri, mungkin bisa menggunakan yang maksimal 8 ppm. Oke, itu ya sobat sehat dan para orang tua di rumah. Anda bisa langsung mulai sekarang mencatat tuh pasta gigi mana yang aman sesuai dengan disampaikan oleh Dokter Prima, bahwa Anda harus melihat ingredient atau komposisi dari pasta gigi itu sendiri. Nggak boleh lebih dari 8 ppm. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter, mitos atau fakta tidak perlu merawat gigi anak karena nanti akan digantikan dengan gigi tetap? Ini kayaknya sudah dijelaskan dari awal nih oleh Dokter Prima, karena tadi saya mencatat loh dari yang diomongkan oleh Dokter Prima tadi bahwa gigi anak-anak yang rusak itu bisa mempengaruhi atau berpengaruh pada gigi dewasa yang akan tumbuh atau bakal tumbuh. Betul. Saya dapat hadiah ya dok? Dapat Rp100.000. Oke dokter, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi dokter. Iya, itu tadi mitos karena dari gigi susu itu dapat menyebabkan bakterinya dapat menyebabkan juga kerusakan pada benih gigi permanen seperti itu. Jadi intinya menjaga kebersihan, kesehatan dari gigi susu itu sangat-sangat penting sekali. Nah, seperti itu Permisa. Jadi jangan ragu-ragu lagi, mulai sekarang kita harus menjaga gigi anak kita. Mulai tumbuh gigi pertama gitu ya dok ya. Bahkan jangan lupa kenalkan dengan dokter gigi Prima, karena kita harus mengajak anak ke dokter gigi, memperkenalkan dengan dokter gigi justru di saat dia tidak ada keluhan apa-apa. Jadi have fun aja ke dokter gigi gitu dok. Betul sekali. Oke dokter, ini yang kelima dok, mitos atau fakta gigi yang sehat adalah gigi yang berwarna putih? Oh, baik. Ini mungkin pertanyaan semua orang ya Mbak Evi ya. Saya juga nanya nih dok. Baik, sebenarnya kan untuk gigi sehat itu tidak dilihat dari putih atau tidaknya, karena itu kan warna dasar dari masing-masing perorangan, sama seperti warna kulit ya Mbak Evi. Bukan berarti kalau yang warna kulitnya putih itu berarti kulitnya sehat, kan tidak seperti itu. Jadi warna apapun itu sebenarnya tidak masalah, asalkan sehat dalam artian bersih, terus tidak ada lubang, tidak ada sakit, tidak ada peradangan, itu yang dikatakan sehat. Oke, jadi tidak harus putih untuk sehat. Ini kita catat ini dok, betul. Baik gigi, baik kulit ya dok ya. Iya. Oke dokter, mitos dan fakta yang terakhir, kebiasaan minum susu pakai dot pasti akan menyebabkan gigi anak maju ke depan atau tongos ya dok ya. Dokter tadi menjawab itu mitos loh dok. Mitos, iya. Padahal selama ini kalau ada anak kecil yang giginya tongos atau apa, dokter ini karena giginya dulu kayak gini tuh karena suka ngedot. Nah, itu gimana dok? Nah, ini terjadi pada anak saya sendiri Mbak Evi. Anak saya sendiri pun juga menggunakan dot sampai 4 tahun, tapi giginya tidak
tonggos. Aman aja Aman. ya, Dok, ya? Karena sebenarnya yang menyebabkan gigi maju atau tonggos itu bisa disebabkan karena tiga hal, yaitu penggunaan dotnya atau juga menghisap jempol itu disebabkan oleh tiga hal, yaitu adalah durasi, frekuensi, dan intensitasnya. Jadi seberapa tekanannya. Jadi kalau misalnya dia minum dotnya itu tidak ditekan atau tidak ditarik seperti itu, maka dia juga tidak akan menyebabkan giginya maju. Terus kemudian seberapa sering sih gitu. Kalau misalnya minum susunya hanya pada waktu makan saja 3 kali sehari, atau pada mau tidur saja, itu biasanya kemungkinan untuk membuat giginya tonggos itu lebih kecil dibandingkan yang terus-menerus menggunakan dot seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi giginya maju atau tidak karena dot itu banyak hal, bukan karena dotnya, tapi karena tiga itu tadi, intensitas, durasi, dan frekuensinya seperti itu. Oke, berarti ini angin segar nih untuk para ibu-ibu yang mungkin mengalami kesulitan untuk melakukan breastfeeding direct ya, Dok, ya. Berarti masih aman sih pakai dot untuk memberikan asupan susu untuk baby. Tapi ingat 3 hal, frekuensi, durasi, dan intensitas. Dan lebih baik lagi, alangkah baiknya lagi ya kalau kita memberikan breastfeeding direct, karena itu akan memberikan bonding juga untuk anak. Betul. Begitu ya, Dok, ya? Tapi tetap aja tidak ada alasan bagi kita untuk menghentikan pemberian ASI, karena seperti yang disampaikan oleh Dokter Prima tadi, tidak selamanya menggunakan dot itu akan bahaya, menyebabkan terjadinya maloklusi atau ketidakbenaran bentuk mulut pada anak kita. Begitu ya, Dokter, ya? Betul sekali. Oke, Dokter, sahabat sehat, sudahkah Anda mengirimkan WhatsApp ke 0815154544